Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma ja'alna ma'ahum masyarran bi zumratihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya mujibas sa'il. Awalan nabtadi'u hadzal majlis bi qira'ati surat al-Fatihah bi niyati qabul muallif hadzal kitab Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani wa li jami' masyayikhina ila muntaha sanadihim wa li jami'il muhsinin wal muhsinat fi hadzal musalla wa li jami'il muslimin wal muslimat fi jami'il jihad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini mendapat pulang kita dipertemukan Allah dalam majlis yang mulia, majlis yang ujar Nabi, man salaka yaltamisu fihi ilman sahrallahu tariqan ilal jannah. Majlis yang ujar Nabi, siapa yang menempuh jalan menuju majlis ilmu, Allah mudahkan baginya menuju surga. Berataan insyaallah ahli jannah. Amin Allahumma. Majlis yang ujar Nabi, malaikat hadir menangkan sayapnya. Innal malaikata la tada'u ajnihataha li ridha li talabil ilmi. Dari Allah li talabil ilmi. Semuanya para malaikat hadir menangkan sayapnya karena kepada orang yang menuntut ilmu karena Allah ridha kepada mereka. Kemudian ahlus sama wa ahlul ard, penduduk langit dan penduduk bumi beristighfar memohonkan ampun atas dosa dan salah kita, hingga ikan-ikan yang ada di lautan, di air, mereka juga mendoakan kita, mengaminkan pinta kita, memohonkan ampun atas dosa dan salah kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahmatullah alaikum. Insyaallah mulai malam hari ini kita mengambil barakah atau tabaruk dari kitab hadis yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang muhaddis, seorang ahli hadis yang mengarang 150-an kitab, dan yang paling masyhur dari kitab beliau adalah Fathul Bari Syarah Sahihil Jami' al-Bukhari. Jadi beliau ada mengarang satu kitab yang merupakan syarah dari Sahihul Jami', kitab hadis yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. Dalam Sahihul Jami' Al-Bukhari itu ada sekitar 7.000-an hadis. Kalau dengan yang terulang 7.000-an hadis. Dan ujar Imam Bukhari, setiap saya menuliskan satu hadis itu, saya berwudu, kemudian saya salat 2 rakaat, kemudian saya tuliskan satu hadis. Jadi kalau ada 7.000 hadis, saya salat 7.000 kali 2 rakaat. Berapa itu? 14.000 rakaat. Makanya kemudian Sahihul Jami' al-Bukhari itu kitab paling sahih sesudah Al-Qur'anul Karim, kitab paling penuh berkah setelah Al-Qur'anul Karim. Nah, kitab Sahihul Jami' al-Bukhari itu kemudian disyarah oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani yang diberi judul Fathul Bari. Nah, di antara karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani itu adalah kitab yang berjudul Bulughul Maram li Bayanil Ahkam Syar'iyyah. Bulughul Maram, bulugh itu artinya sampai. Jadi ada orang baligh itu artinya sudah sampai umurnya.
Maram itu artinya cita-cita, harapan. Maksudnya dengan kitab ini kurang lebih Sidin berharap dengan mengkaji kitab ini sampai kita kepada harapan, kepada cita-cita, yakni paham dinul Islam, paham agama Islam, khususnya terkait dengan hukum-hukum syariah, yang dengannya kita mudah-mudahan memperoleh mahabbah, memperoleh cinta dari Rasulullah, cinta dari Allah, karena kita menempati sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kitab hadis yang sebahagiannya itu adalah hadis-hadis hukum, ya, hukum-hukum fikih, khususnya hukum-hukum fikih. Jadi mulai dari pembahasan air, masalah taharah, salat dan seterusnya. Nah, siapa Imam Ibnu Hajar Asqalani? Nama lengkap Sidin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kinani Al-Asqalani. Jadi Ibnu Hajar itu diambil dari ngaran salah satu Qaisidin. Jadi Qaisidin itu ada yang bernama Hajar. Hajar sendiri artinya batu. Jadi Ibnu Hajar itu artinya anaknya batu. Nah itu, yang ringkasnya gitu tentang kitab Bulughul Maram. Alhamdulillah malam ini jamaahnya berbanyak, mudah-mudahan istiqomah berataan. Karena cara ulama al-istiqomah itu khairun min alfi karamatin. Istiqomah itu lebih harap, lebih hebat, lebih baik daripada 1000 karamah. Kita berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istiqomah. Nah, tidak panjang kalam, kita langsung masuk ke hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kinani Al-Asqalani fi kitabihi Bulughul Maram wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Jadi yang pertama kitab Thaharah, kitab yang membahas tentang Thaharah, tentang bersuci. Belum singkat aja, mudah-mudahan karena kita bisa diskusi lah, tanya jawab. Yang pertama babul miyah, bab yang membahas masalah miyah. Miyah itu banyak, jamak dari ma'on, tunggalnya jamaknya miyah. Kalau orang Arab, Wahyudi ada ngarannya Arab amiyah, dia menyebutnya muyah. Nah, muyah itu artinya banyak, aslinya miyah misalnya. Jadi Bapak Ibu, sebelum lanjut, dalam kitab-kitab itu ada ngarannya, ada satu kitab itu isinya macam-macam kitab. Jadi misalkan ini kitab Bulughul Maram, di dalam itu ada bahasa mengenai kitab Thaharah. Karena ada kitab shalah, ada kitab zakah, kitabul haji, kitabul buyuk dan seterusnya. Nah, di bawahnya kitab itu ada bab. Di bawahnya bab kena ada paslon. Jadi paling halus itu pasal. Di atasnya pasal bab, di atasnya pasal kitab. Kumpulan pasal jadi bab, kumpulan bab jadi kitab, kumpulan di kitab jadi maktabah, jadi perpustakaan. Baik, kitabul miyah, babul miyah, bab yang membahas tentang air. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr. Dari sahabat Nabi yang mulia, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu gelar baik, artinya abahnya kucing. Hurairah itu kucing halus. Kalau kucing gana namanya Hirrah. Nah, kucing halus namanya Hurairah. Mun kandal buku itu kitab, bilanya halus utai. Nah, itu isim tasghir istilahnya dalam ilmu nahwu. Kenapa maka digelari Abu Hurairah? Si dia itu saking sayangnya dalam kucing. Jadi kucing halus itu dibawa kemana-mana, dianak sidin di dalam jubah sidin, dimasukkan sidin ke sini. Nah, dibawa sidin. Nah, satu ketika bertemu Rasulullah, apa tuh? Jadi sidin. Ngaran asli sidin itu Abdurrahman bin Sakhr. Menurut pendapat yang sahih, Abu Hurairah itu ngarannya Abdurrahman bin Sakhr. Jadi Rasulullah apa tuh di tangan pian tuh kucing ya Rasulullah. Lalu mulai hari itu sidin dikira Abu Hurairah, digalari Abu Hurairah. Sama wadah kita nih galar tuh biasanya berikit
berikit pada ngaran asli sampai orang gak tahu sih ngaran aslinya. Amun utuh anu tahu aja. Tapi ngaran aslinya gak tahu. Nah, itu ngaran asli sini namanya tadi menurut pendapat yang rajih itu adalah Abdurrahman bin Sakhr. Sidin ini sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. 5.000-an lebih hadis Sidin riwayatkan. Padahal Sidin ini termasuk yang akhir-akhir masuk Islam, kurang lebih tahun ke-7 Hijriah. Jadi bergaul dengan Nabi sekitar 4 sampai 5 tahun aja. Tapi kenapa waktu berkumpul dengan Nabi singkat, tapi paling banyak meriwayatkan hadis? Itu pelajaran doa ya. Bahwa yang paling penting itu kualitas dari sebuah pertemuan, bukan lamanya sebuah pertemuan. Nah, gitu. Inilah Pak Agus. Jadi Sidin 4 tahun, 5 tahun, tapi bujur-bujur. Belajar tuh bujur-bujur, tunggul, cangkal Sidin. Karena Sidin ini memondok, bahasa lain pondok. Mondoknya di Serambi Masjid Nabawi. Ada sekitar 200 sahabat, Sidin itu ketuanya, ketua asramanya. Jadi kemana Rasul Sidin menghormati. Bila Sidin kada umat Rasul, ada sahabat mengesahkan hadis Nabi, disasai Sidin, dicari hadisnya. Jadi akhirnya karena cangkal, tunggul, jadi akhirnya paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal sahabat lain yang berdahulu masuk Islam banyak. Umar bin Khattab mulai di Makkah masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq mulai di Makkah masuk Islam. Tapi amun soal banyaknya hadis yang diriwayatkan kalah lawan Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah ini tadi bang cangkal. Nah, itu artinya lama pendeknya waktu belajar tidak menentukan kealiman seseorang. Jadi orang belajar instrumen tapi alim. Jadi melawas ya tumpul juga masih masing-masing orang lain. Jadi ujar Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu fil bahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai bahar laut. Jadi Nabi itu pernah ditanya dalam satu riwayat yang lain, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu ya Rasulullah inna narkabul bahar. Kami itu mengarungi lautan. Wa nahmilu ma'anal qalil minal ma' dan kami itu membawa banyu tapi sedikit. Fa in tawadda'na bihi atasna. Kalau kami berwudu dengan banyu yang sedikit tadi kami kehausan. Atau wadda'u bihi, apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Gitu. Jadi ada yang bertanya, boleh kada berwudu dengan air laut? Kayak kita nih, banyu mulai hantar bahkan masin. Mau diberangas masin sudah ya. Di pondok kami itu masin sudah. Banyu laut masuk. Mau di Banjar mungkin masih hantar. Nabi ditanya begitu, ujar Nabi, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Huwa tahuru maksudnya banyu laut itu tahur. Tahur itu artinya suci. Tahirun mutahhirun. Jadi kalau disebut tahur dengan menfathahkan ta itu artinya banyunya itu tahirun mutahhirun, suci lagi mensucikan. Karena ada banyu suci tapi tidak mensucikan boleh. Banyu kelapa itu suci. Apa bukti suci? Boleh diminum. Banyu apa nih? Bukti belum berat teh tadi. Banyu teh yang dibilangnya suci tahirun, tapi ghairu mutahhirin, tapi tidak mensucikan. Adapun ini banyu putih ini tahirun mutahhirun, suci lagi mensucikan. Apa yang dimaksud mensucikan? Bisa dipakai gasan wudu, bisa gasan menghilangkan najis, bisa gasan mandi wajib. Itu maksudnya mutahhirun. Jadi banyu laut itu meskipun masin, jangan Nabi buat tahur. Ma'uhu banyunya, al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Jadi Nabi ditampuni masalah banyu, boleh kada kesan wudu, Sidin tambahi. Jadi kalau ada tuan guru penceramah ditampuni, lalu Sidin menjawab labih pada nang pian tamunakan, diberinya bonus. Pian jangan protes. Itu kan dulu tamunakan guru yang ujur, tapi guru kita hendak menambahkan supaya pian kada sebut tamun lagi. Nah, kira-kira gitu. Jadi jar Nabi, huwa tahuru, banyunya itu suci lagi mensucikan, ma'uhu al-hillu maitatuhu, dan bangkainya itu halal. Nah, bangkainya halal itu kada ditakon nih, tapi Nabi hendak memadahkan sebelum bertakon. Karena terkadang ada orang yang kada sampai, lalu kada bertakon, imbah ada kejadian hanya bertakon, sementara tempat bertakon kada ada. Gitu kan? Jadi mumpung pendapat Rasulullah dipadahi sedih. Jadi boleh seorang mufti
atau orang yang ditanya, teman guru lah, siapakah, menjelaskan lebih dari apa yang ditanyakan. Dalilnya apa? Hadis Nabi. Tapi tekanan kan ada juga Nabi itu ditakoni kada dijawab sidin. Jadi ada pertanyaan yang memang harus dijawab, ada pertanyaan yang kada perlu dijawab. Nabi sudah ditakoni, ya Rasulullah, mata sa'ah, apabila hari kiamat? Diam Rasulullah, kada dijawab sidin. Dan Nabi malah ditakoni, ma'adat talaha, apa yang kau siapkan untuk menyongsong hari kiamat? La syai'a ya Rasulullah illa inni uhibbullaha wa rasulahu. Kada ada Rasulullah kecuali ulil cinta Allah dan Rasulnya. Anta ma'aman ahbabta ya Nabi, engkau bersama orang yang kau cintai. Nah, para maulid sudah nih. Itu sidin ditakoni bila kiamat kada dijawab sidin. Kenapa? Itu soal gaib yang tahu ilmunya Allah aja. Nabi kan kada tahu juga. Makanya sidin kada menjawab. Nah, tapi yang paling penting itu bukan masalah apabila kiamat. Yang paling penting itu apa yang kita siapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat. Jadi ditanya balik oleh Rasulullah. Misalkan kiamat hari Jumat dihadap, disiapkan kita. Atau kiamatnya belum, kita jelang kiamat. Ya kan, kiamat syukur orangnya siap kada? Mah balik majelis nih. Tanginya lah Israel sampai sudah waktu aja saja. Siap kada kita? Nah, itu. Alhamdulillah, makanya majelis berbanyak. Mudah-mudahan makin banyak yang ingat mati. Amin. Ini mau ingat mati, insya Allah baik. Ini mengkorupsi harta negara, mengambil duit rakyat, nah, segala macam itu kan ingat mati, we. Judi online, umpat mempromosikan judi online, sudah umpat mempromosikan diangkat bilang jadi duta. Aneh-aneh aja di Indonesia ini kan, ada yang menghina Pancasila, bahari diangkat jadi duta Pancasila. Ini ada promosikan judi online, diangkat jadi duta judi online. Aneh kalau dia. Nah, hadis ini ujar Imam Ibnu Hajar Asqalani akhrajahul arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh empat imam hadis. Jadi imam hadis itu kan ada 6 yang terkenal. Kitabnya katanya Kutubus Sittah, kitab yang 6. Bukhari, Muslim, kemudian Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah. Jadi kalau disebut arba'ah itu selain Bukhari dan Muslim, yang 4 tadi itu. Wa Ibnu Abi Syaibah walabduhu lahu, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah ini berisi kitab hadis namanya Al-Musannaf, dan lafaznya ini diambil dari musannafnya Imam Ibnu Abi Syaibah. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Tirmidzi. Imam Ibnu Khuzaimah itu berisi kitabnya judulnya Sahih Imam Ibnu Khuzaimah. Nah, Imam Tirmidzi biasa kitab katanya Sunan At-Tirmidzi. Jadi tadi itulah apa yang ada di laut itu bangkainya halal, Pak. Entah yang tinggalan atau yang mengapung, asal inya makhluk laut, tidak menimbulkan mudarat, terdampar ke pantai misalkan, maka hukumnya halal. Meskipun ngarannya itu ngaran-ngaran binatang, kalau di darat itu haram. Misalkan ada anjing laut, yalah, anjing itu mau di darat haram. Mazhab Syafi'i, jangankan memakannya, dijilatnya gitu najis. Jangankan liurnya, bulunya gitu. Karena kita najis, karena saking apiknya mazhab Syafi'i, khawatir kalau liurnya itu menjilat ke bulu-bulunya, lalu tegatok bulunya gitu.